Film dimulai dengan menampilkan seorang pria paruh baya berwajah dingin bernama Lucas. Lucas dulunya merupakan seorang tukang pukul dan bekerja sebagai bodyguard di Afrika Selatan. Namun setelah istrinya meninggal dunia, Lucas tidak tahan tinggal di sana dan memilih pindah ke Belgia bersama putrinya yang cantik bernama Sarah. Sebenarnya Lucas memasukkan identitas mereka agar tidak diketahui siapapun. Selain berperan sebagai ayah, Lucas juga harus berperan sebagai ibu yang menyiapkan segala kebutuhan putrinya. Walaupun wajah bapaknya garang, namun Lucas tetaplah ayah yang baik untuk putri sematawayangnya. Saat ini Lucas bekerja sebagai pengamanan di salah satu tempat dugem di Belgia. Sebagai seorang keamanan, Lucas bertanggung jawab untuk mengamankan jamet-jamet norak yang suka membawa keributan. Melihat keributan yang terjadi, Lucas segera menarik jamet tersebut dan menjauhinya dari kerumunan. Keesokan harinya keributan kembali terjadi. Lucas segera mengamankan jamet yang menjadi biang keributan tersebut. Namun Lucas tidak mengira kalau malam itu akan menjadi malam terakhirnya bekerja di sana. Si jamet yang membuat keributan ini tidak terima dirinya diperlakukan seperti itu dan mencoba untuk menyerang Lucas. Lucas pun mengelak yang membuat si jamet jatuh dan kepalanya terbentur tidak sadarkan diri. Melihat kekacauan ini, salah satu teman Lucas, sebut saja Paijo, meminta Lucas untuk segera pulang dan ia akan mengamankan pria itu. Keesokan harinya, Paijo kembali menemui Lucas untuk memberitahu kalau dirinya telah dipecat. Hal ini pun membuat Lucas terlihat sangat kecewa. Bagaimana tidak, Lucas sangat membutuhkan pekerjaan tersebut untuk membiayai kebutuhan putrinya. Sesaat kemudian, Paijo memberitahunya ada lowongan penjaga pintu di klub lain. Paijo pun meminta Lucas untuk segera melamar ke klub tersebut. Awalnya, Lucas tidak tertarik dengan tawaran ini. Namun mengingat kebutuhan sekolah putrinya yang semakin banyak dan SPP yang nunggak 1 bulan, Lucas merasa tidak punya pilihan lain. Singkat cerita, Lucas akhirnya pergi ke klub yang dimaksud oleh Paijo. Sesampainya di sana, ia bertemu dengan pemilik klub bernama Jan Dekkers atau yang lebih akrab dipanggil dengan Samedi. Tanpa basa-basi, Samedi langsung membawa Lucas ke lantai bawah untuk bertemu kandidat lainnya. Samedi pun bilang yang bertahanlah yang akan diterima. Hingga tiba-tiba tanpa diduga, seorang pria berhasil menghajar Lucas sampai babak belur dan hampir tidak dapat berdiri. Namun mengingat ini adalah harapan terakhirnya, Lucas segera bangkit dan menyerang kandidat yang tersisa. Tidak lama kemudian, Samedi pun datang untuk memeriksa pertarungan tersebut. Melihat Lucas yang berhasil mengalahkan calon lainnya, Samedi meminta Lucas untuk mulai bekerja di hari Jumat mendatang. Sesaat setelah itu, Lucas kembali ke rumah untuk mengobati lukanya. Namun Sarah terlanjur melihat luka tersebut dan sangat bersedih karena ayahnya yang dipukuli. Sang ayah mencoba untuk menenangkan putrinya tersebut dengan mengatakan kalau ia baik-baik saja. Setelah diterima menjadi penjaga pintu di klub, Lucas akhirnya bisa membayar uang SPP putrinya yang sempat tertunggak. Sesaat setelah keluar dari sekolah, tanpa diduga, 2 orang polisi datang menjemput Lucas terkait kasus pemukulannya beberapa hari yang lalu. Sesaat kemudian, polisi tersebut membawa Lucas kepada atasan mereka yang kita sebut saja dia Pak Tukimin. Awalnya, Tukimin membahas kasus pemukulan di klub beberapa waktu lalu dan mengatakan kalau saat ini nyawa Lucas dan putrinya sedang dalam bahaya karena jamet yang ia hajar tersebut merupakan seorang anak parlemen Eropa. Bapaknya tidak akan tinggal diam, anaknya dipukuli seperti itu walaupun sebenarnya Lucas sama sekali tidak menyentuhnya. Tukimin pun memberikan tawaran pada Lucas. Ia bisa melindungi Lucas dari mereka dengan satu syarat, yaitu membantunya menangkap seorang pebisnis asal Belanda. Pebisnis ini diketahui telah memasukkan uang dalam jumlah yang sangat banyak sehingga menjadikannya sebagai buronan 20 negara. Awalnya Lucas tidak paham maksud dan tujuan perkataan Tukimin dan apa hubungan pebisnis tersebut dengan dirinya. Rupanya pebisnis yang dimaksud Tukimin tidak lain dan tidak bukan adalah Samedi, pemilik tempat ia bekerja. Awalnya Lucas menolak permintaan tersebut, namun Tukimin mengancam keselamatan Lucas dan putrinya. Lah, malah ngancam bapak ini gimana sih, Pak?
Singkat cerita, Lukas pun memulai hari pertamanya di klub. Di saat itu, ia melihat seorang wanita muda yang ingin bertemu dengan Samidi. Lukas mengira wanita tersebut adalah ani-aninya Samidi, namun ternyata bukan. Salah satu anggota Samidi yang bernama Udin Nganjuk mendekati wanita tersebut dan bilang kalau Samidi lagi enggak ada. Di saat yang sama, Udin Nganjuk pun meminta Lukas untuk segera mengantarkan gadis bernama Lisa tersebut sampai ke apartemennya. Setelah keadaan cukup aman, Lukas segera memberitahu Tukimin kejadian ini, bahwa ada seorang cewek Itali yang mencoba untuk menemui Samidi. Namun sayangnya Tukimin sama sekali nggak punya clue siapa cewek tersebut. Rupanya Samidi mulai curiga dengan tingkah laku Lukas saat sedang bekerja. Ia kemudian meminta pria tersebut untuk segera masuk ke mobilnya. Namun tiba-tiba Samidi yang penasaran dengan identitas Lukas segera mengambil ponselnya dan menemukan satu nomor di ponsel tersebut. Tanpa berlama-lama, Samidi pun menelpon nomor itu. Samidi yang merasa bersalah meminta Udin untuk segera keluar dari mobil. Ia juga meminta Lukas menghidupkan mobilnya dan mengantar Lukas sampai ke rumahnya. Di perjalanan, Samidi sempat bertanya latar belakang Lukas. Lukas pun bercerita kalau dulunya ia bekerja sebagai pengawal di Afrika Selatan dan ia kembali ke Belgia setelah istrinya meninggal dunia. Itulah sebabnya tidak banyak yang mengenalnya di Belgia. Berkat kejadian ini, Samidi akhirnya mengetahui tempat tinggal Lukas dan nama putrinya. Sarah. Kejadian ini rupanya membuat Lukas mulai khawatir dengan keselamatan Sarah. Ia segera menelpon Tukimin dan mengatakan kalau ia merasa terancam. Namun Tukimin tidak peduli dengan hal tersebut. Ia bahkan meminta Lukas untuk memata-matai Lisa dan apa hubungannya dengan Samidi. Tidak lama kemudian Samidi menelpon Lukas dan meminta Lukas untuk segera menjemput Lisa. Karena tidak ingin sesuatu yang buruk terjadi pada putrinya, Lukas pun membawa Sarah kemanapun ia pergi. Tomorrow? Hello. Lisa meminta Lukas untuk mengantarnya ke boulevard dan sesampainya di sana rupanya Samidi telah menunggu kedatangan mereka. Samidi meminta Lukas untuk segera masuk karena Udin Nganjuk telah menunggunya di dalam. Dan sesampainya di dalam dan bertemu Udin, tiba-tiba Lukas segera keluar dan melihat Samidi yang telah membawa putrinya kabur dari sana. Lukas kembali ke dalam dan mengancam Udin Nganjuk untuk segera mengembalikan putrinya. Namun Udin memperingatkan berbuat kasar padanya sama saja membuat putrinya tidak kembali. Tidak punya pilihan lain, Lukas pun akhirnya menuruti semua perintah Udin Nganjuk. Rupanya alasan Samidi menyandera Sarah adalah agar Lukas mau menuruti perintahnya. Samidi meminta mereka untuk membawa seorang pria pembuat narkoboy terbaik di Eropa. Alasan Samidi menginginkan pria tersebut karena seorang pria Belanda sempat menolak kerjasama dengannya. Dan ia akan menerima tawaran Samidi jika Samidi berhasil membawakan orang tersebut. This is the guy we're coming to get. Cooks the best crack cocaine in Europe. Tanpa berlama-lama, Lukas pun segera pergi ke rumah si pembuat narkoboy. Ia mencoba menyelinap masuk dan mencari keberadaan pria tersebut. Setelah berkeliling cukup lama, akhirnya Lukas berhasil menemukannya dan segera membawanya dari sana. Dan saat mencoba membawa pria tersebut, tiba-tiba kejadian ini membuat si pembuat narkoboy itu hampir kabur. Namun untung saja Lukas berhasil mengejarnya dan menangkapnya, kemudian membawanya pergi dari sana. Sementara di tempat lain, Sarah rupanya sedang bersama Lisa karena ayahnya yang tidak kunjung datang. Sarah pun mulai mengajak Lisa mengobrol. Di sini Lisa bertanya tentang latar belakang keluarga Sarah. Sarah menjawab kalau ayahnya dulu bekerja sebagai pengawal kakeknya dan disinilah ayah dan ibunya bertemu. Karena sudah terlanjur menyinggung ibunya, Lisa kemudian bertanya di mana ibunya sekarang. And your mommy? Where is she now? She had an accident in South Africa. Tidak lama kemudian Lukas pun datang dan segera membawa putrinya dari rumah Lisa. Kejadian ini membuat Lukas lebih waspada dan mulai menghindar untuk bertemu dengan Pak Tukimin. Namun Pak Tukimin malah merasa kehilangan dan menemuinya secara pribadi. Lukas yang mulai mengkhawatirkan keadaan putrinya mengatakan kalau ia akan berhenti dari pekerjaan ini. Namun Tukimin malah mengancam akan mengembalikannya ke Afrika Selatan jika tidak mau menuruti perintahnya. Alhasil Lukas pun tidak punya pilihan lain. What'd you find out? No, it's over. It means that if you quit the game now, I'll ship you right back there, got it? Di malam yang sama, Lukas kembali menemui Samidi dan Samidi meminta maaf atas kejadian tadi malam. Tujuannya melakukan hal tersebut karena sulit baginya untuk menemukan orang yang bisa diandalkan. Berkat kejadian ini, Samidi pun mulai percaya sepenuhnya kepada Lukas. It means I trust you.
Mendengar hal tersebut, Lukas pun meminta agar Samidi tidak menyentuh putrinya lagi. I promise. Keesokan harinya, Lukas, Udin, dan Lisa diminta untuk menukarkan pria yang mereka tangkap kepada pebisnis asal Belanda tersebut. Namun sesampainya di lokasi, tiba-tiba Lukas yang merasa terancam kembali ke mobil dan mereka segera pergi dari sana. Namun orang-orang tersebut malah mengikuti kemanapun mereka pergi. Hingga akhirnya Lukas dan keduanya mencoba bersembunyi di sela-sela mobil lain. Namun keberadaan mereka diketahui orang-orang tersebut. Melihat rekannya yang sudah tidak bernyawa, Lukas segera turun dari mobil dan ingin balas dendam. Saat melihat ke dalam mobil tersebut, orang-orang yang di dalamnya juga sudah tewas tertembak. Sesaat kemudian, Lukas dan Lisa akhirnya pergi menemui Samidi. Melihat Lisa yang pulang-pulang nangis, ia pun bertanya apa yang terjadi. Samidi langsung melihat ke dalam mobil dan menemukan Udin Nganju yang sudah tewas. Namun sayangnya, Samidi sama sekali tidak bersedih atas kematian orang kepercayaannya tersebut. Ia lebih mementingkan barang yang mereka bawa. Bahkan Samidi rela membakar mobil bersama Udin Nganju untuk menghilangkan jejak. Sementara itu, kepercayaan Samidi kepada Lukas semakin besar. Ia bahkan membuka rahasianya kepada Lukas. Ia dan Lisa akan mencetak uang palsu dalam jumlah banyak dalam waktu dekat ini. Samidi merasa kalau ia akan sangat membutuhkan bantuan Lukas. Namun Lukas menganggap kalau hal ini akan menjadi ancaman baru untuk dirinya dan putrinya. Agar putrinya tidak terlibat dalam kejadian ini, Lukas segera mengemasi semua barang Sarah dan menitipkannya kepada Paijo. And you and Musa are good friends, huh? Positive. You know you can count on me. Singkat cerita, Lukas pun segera menemui Lisa untuk menjalankan misi ini. Sesampainya di apartemen, Lisa tidak kunjung membuka pintu yang membuat Lukas cukup khawatir. Hingga akhirnya Lukas pun membobol pintu masuk dan mencari keberadaan wanita tersebut. Rupanya Lisa sedang mengurung diri karena masih sangat bersedih atas kematian Udin Nganju. Lisa juga bercerita kalau dulunya ia berasal dari keluarga miskin. Ayahnya hanya seorang pemilik percetakan sederhana di daerah terpencil Italia. Setelah ayahnya meninggal, hidupnya dan ibunya semakin memburuk akibat dililit hutang. I really needed money. Alhasil Lisa pun mulai memutar otak dan ia mencetak uang palsu untuk membayar hutang ayahnya. Namun hal ini terus berlanjut sampai membawanya ke titik ini. Lisa juga bertanya apa yang terjadi kepada istri Lukas. Rupanya istri Lukas meninggal dalam kesalahan pembajakan mobil. Mendengar hal ini, Lisa merasa kalau Lukas jauh lebih menyedihkan dibandingkan dengan dirinya. Ya iya, Mamang Vandam mana pernah nggak menyedihkan. Same goes for you if you continue in that white Autovan. They killed her. Pagi harinya, Lukas mengantarkan Lisa ke gudang penyimpanan uang palsu. Setelah mengetahui keberadaan gudang tersebut, Lukas segera melaporkannya kepada Pak Tukimin. Tidak lama kemudian, Tukimin menangkap Lisa. Dan setelah menangkap Lisa, Tukimin pun pergi ke gudang dan memeriksa uang tersebut. Sesampainya di sana, yang mereka temukan hanyalah kotak kosong karena Samidi telah berhasil memindahkannya ke gudang DC Cakung. Lukas agak terkejut dengan kejadian ini. Ia mengatakan satu-satunya harapan mereka untuk menemukan uang itu, yaitu dengan membebaskan Lisa. Tukimin segera membawa Lukas menemui Lisa dan meminta Lisa untuk bekerja sama dengan mereka. Awalnya Lisa agak shock dan tidak menyangka Lukas akan berbuat hal seperti itu. Lukas pun menenangkan Lisa dan memintanya bekerja sama untuk menangkap Samidi dan ia akan menjamin keselamatan wanita tersebut. I've tried to protect you. You sacrificed me. Do you want to end up like Gert? Setelah itu, Lukas kembali ke rumahnya dan melihat Samidi yang sudah ada di sana. Awalnya, Lukas mengira kalau kedoknya sudah terbongkar. Namun rupanya Samidi mencurigai orang lain dan mengajak Lukas untuk menghabisi orang tersebut. The police raided my place. Tidak terima dirinya dituduh sebagai pengkhianat, pria botak itu menuduh Lisa dan Lukaslah yang mengkhianatinya. Karena sudah terlanjur percaya kepada keduanya, Samidi tidak menghiraukan perkataan pria tersebut dan tiba-tiba di hari selanjutnya, Lisa telah dibebaskan dan Samidi memaksanya untuk mencetak uang palsu lagi. Setelah berulang kali mengalami kegagalan, akhirnya Lisa pun berhasil mencetak uang palsu sedetail mungkin. Untuk menghargai kerja keras Lukas selama ini, Samidi pun memberinya upah dan meminta untuk membelikan mainan pada putrinya. Namun tiba-tiba Get on your knees. melihat Lukas yang santai dengan kejadian ini membuat Samidi akhirnya menyadari Lukaslah dalang di balik semua ini. Hingga tiba-tiba
Rupanya, tujuan Tukimin memerintahkan Lukas bukan untuk menggagalkan percetakan uang palsu tersebut, melainkan untuk menguasai uang palsu itu sendirian. Tapi sayangnya, Lukas bukanlah orang yang mudah untuk dikalahkan. Dan ketika Tukimin mendekatinya, tiba-tiba tidak lama kemudian, Lukas pun keluar dan menghabisi anak buah Tukimin yang tersisa. Setelah kematian orang-orang tersebut, Lukas berniat untuk membawa Lisa pergi, namun sayangnya Lisa sudah tidak bisa diselamatkan. Akhirnya Lukas yang penuh darah naik ke mobil, dan tiba-tiba ponselnya berbunyi dan Lukas pun mengangkat ponsel tersebut. Dan film pun berakhir. Loh, tamat. What? Ya, emang begitu filmnya Pandam, bos. Sebenarnya film ini cukup menarik dengan adegan laga ditambah plot twist Tukimin yang sangat membagongkan. Baik Tukimin dan Samidi, dua-duanya nggak ada yang benar. Dan pesan yang bisa diambil dari film ini adalah 3 permen milk kita sama dengan segelas susu. Segitu dulu untuk hari ini. Saya Tobi mewakili para jamet di Belgia mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya dan kamsia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Pak RT senang. Ini filmnya sudah saya bahas, Pak. Tolong jangan usir saya dari desa ya, Pak. Jujur aja, saya rekaman ini sambil